warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menonton video ini. Gimana nih kabarnya? Baik dong pastinya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Ramdhani. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Perjalanan Wisata angkatan tahun 2021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada di Tanah Toraja. Apa sih 7 unsur kebudayaan itu? Oke, yang pertama itu ada sistem bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat ada sistem mata pencaharian, yang kelima ada sistem peralatan dan teknologi, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Mau tahu apa aja unsur kebudayaan yang ada di Tanah Toraja? Yuk kita bahas. Toraja adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang kental dengan tradisi dan budaya yang unik. Nama Toraja sendiri sebenarnya merupakan kata dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Identitas mereka yang pada hari ini kita ketahui bernama Toraja merupakan pemberian dari perintah kolonial Belanda yang memberikan nama itu pada tahun 1909. Versi lain menyebutkan bahwasannya kata Toraja awal mulanya bernama Toraya. Kata tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu to yang berarti orang dan raya yang berasal dari kata maraya yang berarti besar. Artinya, jika digabungkan menjadi suatu padanan, yaitu makna orang-orang besar atau bangsawan. Seiring dengan berputarnya roda kehidupan, lama-lama penyebutan nama Toraya berubah menjadi Toraja. Sementara itu, kata tanah memiliki arti sebuah negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dinamai Tanah Toraja atau negeri tempat orang-orang besar berada. Berikut adalah 7 unsur kebudayaan yang ada di Tanah Toraja. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja, dengan Sadan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Tae, Talondo, Toala, dan Toraja Sadan. Dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Masyarakat Toraja mempunyai sistem pengetahuan waktu yang berhubungan dengan hari yang baik atau bulan yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Toraja dikenal 3 waktu. Yang pertama, pertanam atau setahun padi. Yang kedua, sang bulan atau 30 hari. Yang ketiga, sang pasa atau sepekan.
Yang ketiga ada sistem organisasi kemasyarakatan. Tingkatan kelas sosial masih terlihat pada kebudayaan Tanah Toraja. Kelas sosial diturunkan melalui ibu. Adapun tingkatan kelas sosial yang dikenal dalam kebudayaan Tanah Toraja, yaitu bangsawan, orang biasa, dan budak kelas bangsawan mendapatkan tempat yang sangat dihormati di kebudayaan Tanah Toraja. Bangsawan sangat menjaga martabat kebangsawanannya. Kaum bangsawan wajib mengadakan ritual pemakaman dan jenazah bangsawan diletakkan di tempat pemakaman khusus. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta sebagai lambang hubungan mereka dengan leluhur. Yang keempat ada sistem mata pencaharian. Masyarakat Toraja banyak yang memiliki sawah, sehingga sebagian besar penduduk Toraja bermata pencaharian sebagai petani. Dalam rumah tangga, bagi orang suku Toraja, suami dan istri sama-sama mencari nafkah. Seperti dalam pertanian, kalau suami mencangkul di sawah, adalah kewajiban istri menanaminya. Sebelum masa Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian. Dengan adanya terasering di lereng-lereng gunung dan bahan makanan pendukungnya adalah singkong dan jagung, banyak waktu dan tenaga dihabiskan suku Toraja untuk berternak kerbau, babi, dan ayam yang dibutuhkan terutama untuk upacara, pengorbanan, dan sebagai makanan. Satu-satunya industri pertanian di Toraja adalah pabrik kopi Jepang atau Kopi Toraja. Yang kelima ada sistem peralatan dan teknologi. Pada masyarakat Toraja, terdapat bermacam-macam teknologi yang digunakan, seperti alat dapur, yaitu ada laka sebagai alat belanga, yang kedua ada pesangle, yaitu sendok nasi dari kayu, yang ketiga ada kara kayu, yaitu alat pembagi nasi, yang keempat ada dulang, yaitu cangkir dari tempurung, yang kelima ada sona, yaitu piring anyaman. Kemudian alat perang atau senjata kuno, yaitu ada doke atau tombak untuk alat perang dan berburu. Yang kedua ada penai, yaitu parang. Yang ketiga ada bolulong, yaitu perisai. Yang keempat ada sumpi atau sumpit. Kemudian ada alat perhiasan, yaitu ada beke atau ikat kepala, kemudian ada manikota atau kalung, yang ketiga itu ada komba atau gelang tangan, dan yang terakhir ini ada sisin lebu atau cincin besar.
Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen. Sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Sistem kepercayaan tradisional suku Toraja adalah kepercayaan animisme politeistik yang disebut aluk atau jalan. Dalam mitos Toraja, leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua atau dewa pencipta alam semesta. Yang ketujuh ada sistem kesenian. Adapun kesenian yang ada di Toraja diantaranya adalah tenun ikat. Desa Tobarana di Sadang, di mana masih terlihat beberapa ibu-ibu tua yang asik memintal kapas dan menenun benang. Ketekunan para perempuan tua itu sayangnya bakalan punah kalau tidak dilanjutkan oleh orang-orang muda. Memang harus diakui, keterampilan menenun membutuhkan kesabaran lebih, karena prosesnya menggunakan alat tradisional dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kain tenun yang agak lebar dan bisa digunakan untuk selendang maupun hiasan dinding bernilai sekitar 75.000. Yang kedua ada ukir kayu. Pemahat tahu-tahu dalam ukuran besar maupun kecil, serta beragam ukiran bisa ditemui tak hanya di desa Ketekesu, namun juga di Londa. Meski seringkali para perajin ini tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari membuat karya seni, namun mereka akan senang hati menerima pesanan beragam barang. Kerajinan buatan mereka biasanya juga dipasarkan di tempat-tempat lainnya di Toraja. Yang menarik untuk dijadikan souvenir, terlebih saat merayakan Valentine adalah tahu-tahu. Berukuran mini, kurang lebih 10 cm. Ada 3 kebudayaan yang menarik dari tanah Toraja. Yang pertama ada ritual pemakaman. Berbeda dengan kebudayaan di wilayah Indonesia yang lainnya, proses pemakaman di tanah Toraja terbilang sangat rumit. Upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang meninggal menjadi sebuah upacara yang membutuhkan biaya yang sangat mahal, dikenal dengan Rambu Solo. Upacara pemakaman ini bisa menunjukkan status sosial seseorang di tanah Toraja. Semakin mewah dan besar upacaranya, maka menunjukkan orang tersebut semakin kaya. Sebaliknya, jika upacaranya berlangsung sederhana, maka mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk menggelar upacara pemakaman tersebut. Yang kedua ada rumah adat suku Toraja. Tongkonan adalah rumah tradisional masyarakat Toraja. Terdiri dari tumpukan kayu yang dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang berarti duduk. Selain rumah, tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Yang ketiga ada strata sosial dalam masyarakat Toraja. Masyarakat asli tanah Toraja memiliki tali persaudaraan yang erat.
Setiap mereka merupakan anggota dari sebuah keluarga besar. Namun, hubungan mereka bertalian dekat dengan kelas sosial. Masih terlihat jelas kelas sosial strata dalam kebudayaan Tanah Toraja. Kelas sosial diturunkan oleh ibu. Adapun beberapa kelas sosial yang dikenal dalam kebudayaan Tanah Toraja seperti bangsawan, orang biasa, dan Buddha.